Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangan dan mengambil pedang pendek di tangannya. Tepat ketika dia akan mengarahkan ujung pisau ke jantungnya, berniat untuk menusuknya dengan keras, sekelompok pria dari front bencana hampir runtuh, dan sekelompok besar orang berteriak, "Panglima tertinggi, jangan lakukan itu." Yoshua melihat kembali ke orang-orangnya yang paling setia dan berkata sambil tersenyum, "Saudara-saudara, sayalah yang telah melibatkan Anda hari ini, jadi tolong maafkan saya. Selain itu, kamu ingat, setelah kematianku, front kataklismik secara otomatis dibubarkan. Kalian semua tidak boleh bermusuhan dengan Tuan Renza, atau dengan keluarga Renza. Jika Anda masih terlibat dalam industri tentara bayaran, Anda tidak boleh memasuki Indonesia lagi dalam kehidupan ini. Dapatkah Anda mengingatnya?" Mendengar kata-kata ini, semua orang sudah menangis. Mereka tahu bahwa Yoshua siap mati, dan instruksi ini adalah perpisahan terakhirnya. Seseorang tersedak dan berkata, "Panglima tertinggi, kami dapat menyetujui segala sesuatu yang lain, tetapi mengapa Anda tidak membiarkan kami memasuki Indonesia lagi? Jika kita tidak bisa memasuki Indonesia lagi, kita bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk memberikan penghormatan ke makamu." Yoshua tersenyum ringan dan berkata, "Cukup bagi saudara-saudara untuk memiliki hati ini. Apakah mereka memberi hormat atau tidak, itu tidak masalah. Tuan Renza berbaik hati mengizinkan kita bersatu kembali di sana. Jadi akhirnya aku bisa menghabiskan waktu bersama orang tuaku dan menebus penyesalanku selama 20 tahun terakhir. Kamu tidak perlu datang jauh-jauh untuk menemuiku." Pada titik ini dalam pidato Yoshua, hampir 100 anggota front kataklismik sudah menangis. Tentara bayaran top ini, yang biasanya membunuh tanpa berkedip, semuanya rapuh seperti anak berusia 3 atau 5 tahun. Mereka tahu bahwa sekarang momentum front telah hilang, gambaran besar telah diputuskan, Yoshua sudah pasti mati. Yoshua bahkan telah memberikan perintah kepada Tama untuk bunuh diri sebagai anugerah besar, yang menunjukkan betapa front bencana telah kalah total kali ini. Sekarang, tidak ada yang bisa menyelamatkan nyawa Yoshua, karena nyawa semua orang ada di tangan Tama. Dan Tama, sepertinya dia tidak siap untuk membiarkan Yoshua hidup sama sekali. Yoshua tersenyum tipis dan berkata kepada anak buahnya, "Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, dunia kita terbagi setelah waktu yang lama. Untuk waktu yang lama, Anda telah bekerja keras dengan saya selama bertahun-tahun. Hari ini aku sudah selesai dengan kalian semua, jadi mari kita ucapkan selamat tinggal." Setelah mengatakan itu, Yoshua mengangkat pedang pendeknya dan menusukkannya ke jantungnya. Meskipun meridian Yoshua dihancurkan, menggunakan pisau untuk bunuh diri masih lebih dari cukup baginya. Dia menggunakan semua kekuatannya dalam tebasan ini, dan itu ganas karena dia hanya ingin menggunakan tebasan ini untuk mengakhiri hidupnya dengan sederhana dan cepat. Alasan mengapa dia ingin menjadi garing adalah karena dia tidak ingin begitu banyak orang melihatnya berkedut di tempat untuk waktu yang lama sebelum dia meninggal dengan kematian yang menyedihkan. Pada saat ini, dia sudah lama siap mati. Dan banyak prajurit front kataklismik juga memahami bahwa semua ini telah menjadi kesimpulan yang sudah pasti, tidak ada yang bisa kembali ke masa lalu. Tetapi pada saat pedang pendek di tangan Yoshua menembus pakaian berkabungnya, memotong kulit dadanya dan hampir menembus jantungnya, jari kaki Tama menendang ringan dan aura melonjak ke pedang pendek dari ujung kakinya. Segera setelah itu, tepat ketika Yoshua benar-benar menikam pedang pendek ke jantungnya, pedang pendek itu tiba-tiba berubah menjadi potongan-potongan di depan dadanya, langsung retak dan menghilang di udara. Pada saat ini, semua orang tercengang, dan Yoshua sendiri tidak bisa mempercayainya. Dia menemukan bahwa bilah pendek di tangannya menghilang, dan ketika dia melihat ke bawah, yang tersisa hanyalah bubuk halus seperti debu di telapak tangannya. Seluruh otaknya tidak bereaksi,
Mengapa bilahnya berubah menjadi bubuk dengan sentuhan Tama? Kedua dia tidak mengerti mengapa Tama saat ini tiba-tiba menyelamatkannya. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya, menatap Tama yang bingung, tanpa sadar bertanya, "Renza, Tuan Renza, kamu ini?" Tama berkata dengan acuh tak acuh, "Kemarin ketika Herman datang ke pintu, kakekku telah memberitahunya tentang peristiwa masa lalu." Mengatakan itu, Tama memandang Yoshua dan berbicara, "Apakah kamu tahu apa yang ayahku katakan saat itu ketika dia mendengar bahwa ayahmu telah melompat ke kematiannya?" Yoshua menggelengkan kepalanya dengan lembut dengan ekspresi kosong dan berkata dengan suara rendah, "Saya tidak tahu, tolong jelaskan Tuan Renza." Tama berbalik untuk melihat ke arah makam orang tuanya di kejauhan dan berkata dengan lembut, "Ayahku mengatakan bahwa dia tidak membunuh Alex. Tetapi Alex mati karena tindakannya sendiri. Meskipun dia memenangkan ayahmu secara adil, tetapi setelah mendengar tentang kematian ayahmu, dia masih merasa bersalah tentang hal itu, yang disebut orang yang berbelas kasih, mengatakan harus menjadi orang yang baik." Yoshua malu tak tertandingi berkata, "Ayahmu memang memiliki cinta dan kebenaran. Saat itu saya masih kecil, tetapi juga mendengar banyak desas-desus tentang dia. Banyak orang menyebut dia sangat dikagumi." "Ya," Tama mengangguk, dan kemudian berkata dengan ringan, "Yoshua, kamu dianggap sangat berbakti, tetapi di mataku, hanya anak yang setengah berbakti. Tahukah kamu mengapa?" Yoshua menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya ingin mendengar lebih banyak tentang itu." Tama berkata dengan serius, "Ketaatan berbakti, jika hanya untuk memahami kata untuk membalas orang tua mereka, atau untuk orang tua mereka untuk mati, tidak sedikit sepihak, karena Anda mengabaikan warisan yang lebih penting. Kami memiliki sejarah 5.000 tahun, jika Anda harus menyingkatnya, itu sebenarnya tidak lebih dari kata warisan. Warisan, dipecah untuk dilihat, adalah warisan dan transmisi. Pada akhirnya, setiap orang harus melakukannya untuk melanjutkan, tidak membiarkan semua yang Anda miliki sekarang kepada siapapun setelah diri Anda sendiri." Orang-orang mengatakan bahwa mereka harus mewarisi filosofi dan kebijaksanaan nenek moyang untuk orang bijak masa lalu. Orang-orang biasa mungkin tidak dapat mencapai puncak pembelajaran para orang suci, setidaknya untuk belajar memiliki seorang guru, untuk mewariskan pengetahuan yang Anda pelajari dari guru Anda, orang tua Anda, dan para penatua, dan memberikannya kepada keturunan Anda. Bahkan jika kamu tidak bisa belajar menjadi guru, paling tidak kamu harus terus meneruskan garis keturunan yang diturunkan kepadamu oleh orang tuamu, daripada menghancurkan keturunan keluargamu sendiri. Berbicara tentang ini, Tama melihat Yoshua sekali lagi menangis, lalu sedikit berdetak, melanjutkan, "Pikirkan tentang itu, Anda mengalir, bukan hanya garis keturunan orang tua Anda, tetapi dua keluarga orang tua Anda, ribuan tahun sepanjang garis keturunan. Garis keturunan ini telah selamat dari perang dan bencana yang tak terhitung jumlahnya, dan sekarang, mereka akan hancur di tubuhmu. Apakah kamu pikir orang tuamu akan memaafkanmu jika kamu pergi menemui mereka dan menemani mereka seperti ini?" Mendengar ini, Yoshua sudah terisak, sangat malu sehingga dia bahkan tidak berani melihat ke atas. Tama memperhatikan perubahan di matanya dan melanjutkan, "Kamu tidak punya anak, jika kamu mati, apa yang dapat kamu lakukan bahkan jika kamu memiliki saudara-saudara ini? Ketika mereka masih hidup, karena Anda telah memberi manfaat kepada mereka, mereka mungkin masih datang untuk menyapu kuburan Anda dan orang tua Anda, dan ketika mereka meninggal, anak-anak mereka bahkan belum melihat Anda sebelum mereka akan menempuh perjalanan jauh untuk menyapu kuburan keluargamu untuk membayar upeti. Dengan cara ini, setelah beberapa tahun, kuburan keluarga Anda menjadi tidak berbeda dengan kuburan massal." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.